Nah, sebenarnya ada 4 titik lokasi utama nih, Mas. Iya. Untuk membuktikan secara kolektif memori secara kolektif ini terjaga atau tidak, kemudian memori kulturalnya ini apakah satu komando atau tidak tentang sebuah objek satu yang sama atau tidak. Nah, 4 lokasi ini adalah pertama Jogja. Iya. Jogja ini saya menemukan banyak mahasiswa asal Banda Eli yang kuliah Banda di sini. Kemudian yang kedua di Jakarta. Nah, di Jakarta ini banyak saya temui orang-orang Banda Eli yang sudah bekerja dan menetap di Jakarta. Oh, iya, Mas iya. Delvin perlu tahu juga nih, di Jakarta Mas Delvin mungkin sudah gak asing namanya istilahnya Kampung Bandan. Oh, iya, iya, iya. Itu salah satu stasiun KRL juga ada di Kampung Bandan yang Ada. cukup besar gitu kan. Nah, di Kampung Bandan itu ketika kita tarik sejarahnya, ketika kita cari tahu kenapa kemudian dikatakan Kampung Bandan, karena pada saat peristiwa genosida 1621 ada sekitar 600 lebih masyarakat Wandan itu dijadikan budak oleh VOC dibawa ke Batavia untuk dijadikan budak. Dan di daerah Kampung Bandan itulah mereka disimpan pada saat itu. Halo kawan PSPSR, selamat datang lagi di podcast Ngobrol Tesis dari PSPSR, Fakultas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Podcast ini bisa kamu tonton di YouTube channel PSPSR UGM. Hari ini kita kedatangan tamu untuk bisa ngobrol asik dan menarik tentang penelitian tesis. Nah, hari ini teman ngobrol kita sudah ada di sini. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Halo Mas, perkenalkan saya Ramdan Rahmat, saya biasa dipanggil Apoy. Di PSPSR akrabnya disapa Apoy. Mas Apoy. Iya. Ya, untuk podcast hari ini, aku mau tanya-tanya tentang penelitian atau mungkin perjalanan penelitian tesis dari Mas Apoy ya. Untuk yang pertama, bukan kenapa mungkin ya, tapi tesis apa yang Mas Apoy kerjakan? Oke, jadi kalau berbicara tentang tesis, sebenarnya tesis saya ini judulnya Seni dan Memori Kultural, Studi Kasus tentang Tari Wanar dan Peristiwa Genosida Banda di Maluku. Nah, sebenarnya ini ada perjalanan agak personal sih Mas. Jadi di tahun 2021 itu, sebelum saya mulai S2 Mas, jadi saya ada perjalanan budaya bersama dengan Kemendikbudristek, saat itu namanya Muhibah Budaya Jalur Rempah. Nah, saya kebetulan utusan dari Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, di Banda Neira itu awalnya kan saya, Mas Delvin sudah pernah ke Banda Neira belum? Belum. Belum ya? Belum. Jadi kayak Mas Delvin mungkin udah pernah dengar nih Banda Neira kan? Iya. Banyak banget orang pengen ke sana, terus kayak keindahan alam, lautnya itu luar biasa. Terus itu juga salah satu impian saya jadinya kayak wishlist lah istilahnya kayak wah aku harus ke sana nih. Nah, jadi saya mencoba berbagai cara untuk bisa ke sana dan akhirnya dapat nih rezekinya bersama Kemendikbud ke sana. Tapi ke sana hanya bermodal pengen jalan-jalan sebenarnya kayak wah menarik nih pengen jalan-jalan, foto-foto apalagi di Banda Neira itu kan diabadikan di dalam uang 1.000 nih. Kalau Mas Delvin paham pecahan 1.000 rupiah? Iya? Nah di belakangnya itu kan ada benteng Belgika itu di Banda Neira sama Gunung Api Banda itu keren banget sih Mas. Jadi kayak aku pengen foto-foto di sana, main-main di sana. Cuman pas ke sana itu saya malah ada peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata di sana itu pernah terjadi peristiwa yang membuat banyak perubahan wilayahnya. Salah satunya masyarakatnya Mas. Jadi saya bertemu dengan namanya masyarakat Wandan yang akhirnya menjadi objek penelitian tesis saya, utama saya. Ternyata mereka adalah keturunan asli dari Banda itu sendiri Mas. Jadi saya ngobrol, ternyata mereka dari peristiwa 1621 itu mereka kemudian bermigrasi ke Kepulauan K. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 400 km, sekitar 18 jam kalau kita mau dari Banda Neira ke Kepulauan K. Itu mereka kemudian hidup di sana sampai saat ini. Dan itu yang membuat saya kayak, wah ada apa ini? Banyak sepertinya yang menarik. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya saya harus mencari tahu dan saya akhirnya melanjutkan S2 dan membawa topik itu, Mas. Jadi dari pengalaman akhirnya jadi PR gitu ya, karena penasaran gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk fokus topiknya yang kemudian digali lebih lanjut sama Mas
Apoy ini di apanya, Mas? Nah, kebetulan kan karena saya ini background-nya seni ya, Iya. kajian seni pertunjukan dan seni rupa. Jadi akhirnya saya melihat nih, saya mencari bagaimana kemudian saya memiliki transportasi untuk melanjutkan penelitian ini ke masyarakat Wandan. Akhirnya saya melihat kekayaan budaya yang mereka miliki, khususnya di bagian seni-senian, dan salah satunya ternyata mereka menampilkan tari wanar, Mas, pada saat di Banda Neira itu. Oh, tari wanar. Tari wanar, namanya tari wanar. Tarian itu sebelumnya saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu, saya nggak tahu sebenarnya yang ngobrolin apa. Saya nonton tapi untuk pertama kalinya saya lihat seni pertunjukan tradisi itu sampai nangis gitu, Mas. Dan padahal saya nggak tahu nih apa yang disampaikan, apa yang diobrolin tarian itu. Tapi seluruh masyarakat yang ada di lapangan tersebut ikut nangis semua. Bahkan teman-teman dari Jakarta, teman-teman yang meliput itu tuh berkaca-kaca semua kayak, ini pertunjukan apa kok bisa kita sampai merasakan emosional yang begitu luar biasa. Nah, baru kemudian setelah pertunjukan saya tanya-tanya nih. Saya tanya, tentang apa sih pertunjukan ini? Dia baru ceritain nih bahwa ini tuh tarian pertama kali kami tampilkan di Banda Neira. Padahal tarian ini tuh berbicara tentang Banda Neira, tentang tanah leluhur mereka. Bagaimana kemudian setelah 401 tahun mereka hidup di Kepulauan K, pertama kalinya mereka menampilkan tarian itu di sana, dan itu begitu magis, Mas, yang kayak di situ saya langsung kayak luar biasa sih. Ini yang kemudian saya jadiin transportasi utama untuk masuk lebih dalam melihat masyarakat Wandan hari ini seperti apa, seperti itu, Mas. Berarti tari wanar itu memang ada kedekatan dengan masyarakat Wandan ya tadi ya? Betul, Itu Mas. yang erat banget ya? Iya. Lalu bagaimana cara Mas Apoy ini ngumpulin data-datanya gitu? Karena kan terkadang ketika kita melakukan penelitian, terus memang terkait dengan objek nih ya, dengan kalau itu dekat dengan masyarakat, kadang-kadang masyarakat tuh ada yang canggung, atau mungkin justru begitu dekat, akhirnya mereka bisa bercerita banyak hal. Nah, kalau pengalaman Mas Apoy gimana? Nah, jadi gini, Mas. Setelah 2022 saya ke sana, itu kan pertama kali ke Banda Neira. Sedangkan tempat saat ini mereka tinggal itu di Kepulauan K. Itu beda kabupaten, beda kepulauan, itu lumayan jauh kan, Mas. Dan saya belum pernah nih ke Kepulauan K-nya. Ke Kepulauan K saya belum pernah sama sekali. Jadi pada saat saya seminar proposal, saya kemudian ditanyakan juga nih bagaimana sih kemudian metode yang akan dilakukan, pendekatan kepada masyarakat. Sedangkan saya nggak pernah kenal masyarakat ini, saya belum kenal, saya belum pernah ke sana. Akhirnya saya mencoba nih, karena kan Jogja, untungnya ya kita kuliah di Jogja ini banyak sekali mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, saya mencoba cari tahu, kayaknya ada nih, harusnya ada nih dari Kepulauan K, khususnya masyarakat Wandan yang lanjut kuliah di sini. Saya coba cari tahu sampai akhirnya ketemu perkumpulan masyarakat Maluku Tenggara. Yang ada Mas di Jogja. Dan saya bertemu, saya ngajak ngopi dan saya ngobrol, dan ternyata mereka begitu welcome, Mas, begitu terbuka, kayak mereka malah justru saking semangatnya kayak kalau mau ke sana hubungin saya saja, hubungin keluarga saya, hubungin nanti di sana udah aman lah gitu. Jadi kayak iya, siap. Jadinya kita yang meneliti ini jadi ikut semangat juga kan, Mas. Kayak, betul. Jadi secara akses saya harus ke sana itu, saya udah tahu nih mau kemana, saya udah kenal dengan keluarga mereka meskipun belum pernah ketemu sama sekali. Jadi pada saat saya ke sana pun saya dijemput dari bandara, kemudian saya dijemput sama keluarga dari teman saya yang ada di Jogja, yang saya kenal di Jogja ini, dan saya diajak bertemu dengan narasumber-narasumber semua, bahkan berpindah-pindah tempat di kepulauan itu ditemani sama masyarakat sana, Mas. Gitu. Jadi agak memang kayak apa ya? Secara personal itu sangat dekat dengan mereka, dan secara secara penelitian kami jadinya agak mudah jadinya. Jadi saya yang rencananya selama sebulan di sana, akhirnya cuma 18 hari saya sudah selesai. Saya sudah menemui sekitar 32 orang di Kepulauan K, dan selebihnya saya menemui, jadi total informan saya ada 44 orang, Mas. Nah, selebihnya itu saya ambilnya di Banda Neira, seperti itu. Selama perjalanan itu ada tantangan nggak? Karena kan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Apoy, ada histori di belakang itu ya. Betul. Apakah ada tantangan sendiri ketika Mas Apoy melakukan wawancara atau mungkin lagi observasi? Sebenarnya tantangan sendiri sebenarnya selain tantangan secara teknis ya, Mas. Pertama kan penerbangan nih.
Masalah penerbangan dari Jogja. Jadi dari Jogja itu saya 3 kali terbang dari dari Jogja ke Makassar, Makassar ke Ambon, Ambon baru sampai ke Tual. Tual itu di Langgur. Langgur saya baru kemudian naik speedboat kurang lebih 6 jam baru sampai ke lokasi penelitian itu. Dan ketika saya dari Kepulauan K mau ke Banda Neira, itu tidak ada transportasi udara, Mas. Jadi saya harus menempuh kapal laut itu selama 18 jam baru sampai ke kepulauan itu. 18 jam? Betul. Dan ketika sampai jadi Kepulauan K ini kan terdiri dari pulau-pulau nih, Mas, kan? Nah, masyarakat Wandan ini mayoritas ditemukannya di Banda Eli namanya. Kampungnya itu Banda Eli, itu letaknya di sekitar di sebelah timur utara Kepulauan K. Jadi dari Langgur itu beda pulau lagi. Jadi dari Langgur, bandara terakhir yang saya sampai, kita naik speedboat 6 jam itu, dan sampai di sana saya menemui masyarakat masyarakat Wandan itu yang merupakan keturunan asli dari Banda Neira itu. Nah, itu sebenarnya Itu tantangan secara teknis. Nah, kalau tantangan secara keseluruhan sebenarnya yang paling menantang menurut saya adalah bagaimana kemudian menarasikan kedua sejarah ini. Karena tentu ada konflik, apa ya istilahnya, Mas? Kayak semacam konflik identitas atau apa ya, tapi antara siapa sih sebenarnya masyarakat asli Banda? Apakah masyarakat asli itu adalah masyarakat yang hari ini ada di Banda Neira, atau mereka yang ada di Kepulauan K yang merupakan keturunan asli gitu. Nah, itu yang lebih berat, Mas, karena itu yang membuat saya kemudian di penelitian tesis saya tidak menyebutkan satupun nama informan. Jadi di narasumber-narasumber di penelitian tesis saya itu saya tulisnya informan 1, informan 2, informan 3 dengan perbedaan umur. Jadi informan 1 umurnya sekian, profesinya apa, tinggalnya di mana. Karena agak sensitif, Mas, ketika kita membicarakan tentang siapa sih masyarakat asli Banda hari ini. Apakah mereka yang ada di Banda? Apakah mereka yang ada di Kepulauan K yang merupakan masyarakat Wandan? Nah, tapi pertanyaan itu sebenarnya kita kembali lagi ke sudut pandang, mau nanya masyarakat asli yang bagian mana nih? Apakah masyarakat asli secara garis keturunan? Oke, mungkin di Banda Eli adalah mereka masyarakat asli secara garis keturunan nenek moyang mereka. Cuman mereka yang hidup di Banda hari ini juga bukan berarti mereka bukan orang Banda, karena mereka banyak lahir besar di sana dengan kebudayaan yang ada di Banda hari ini. Nah, namun memang di tahun 1621 itu, Mas, itu ketika genosida terjadi, masyarakat yang tersisa itu kan banyak yang bermigrasi ke Kepulauan K. Kemudian VOC datang tuh membawa budak-budak dari berbagai daerah, dari Makassar, dari Jawa, dari Melayu, itu datang ke Banda untuk menanam pala. Nah, jadi sebenarnya konflik utamanya ini adalah perebutan pala, Mas. Jadi kalau Mas tahu rempah pala, nah rempah pala itu kan cuma tumbuh dulunya di Banda, Mas. Cuma di Kepulauan Banda. Itu di tempat lain nggak tumbuh. Di abad-abad 14, abad 15 itu kan rempah itu begitu luar biasa, Mas. Iya, betul. Khasiatnya, manfaatnya. Nah, Mesir kuno itu mengawetkan mumi, belum ada kulkas pada saat itu, belum ada mesin pendingin, itu mengawetkannya dengan pala, Mas. Biar aromanya itu, baunya tidak keluar. Mumi ini tetap terjaga itu menggunakan pala. Nah, itu yang kemudian kenapa pala ini dicari sama seluruh masyarakat dunia gitu. Seluruh ingin memperebutkan. Pedagang-pedagang dari Inggris, dari Portugis, dari Belanda, itu ingin menguasai itu. Nah, makanya di sana tuh banyak banget benteng, Mas. Jadi Kepulauan Banda itu kan cuma terdiri dari 7 pulau kecil ya, Mas. Tapi itu ada puluhan benteng, Mas, di dalamnya. Dan benteng itu masih banyak yang kokoh bisa ditemukan, seperti benteng Belgika, benteng Nassau, itu ada di Kepulauan Banda Neira, dan itu merupakan peninggalan-peninggalan Portugis, Inggris, dan juga Belanda, Mas. Jadi mereka memang membangun kekuasaan di Kepulauan Banda itu untuk mengelola pala pada saat itu. Jadi mereka ingin mengeksploitasi perkebunan pala. Makanya di tahun 1621 setelah terjadi genosida itu pecah, masyarakat asli kemudian bermigrasi, nah didatangkan budak-budak untuk menanam pala. Sedangkan pala ini agak sensitif nih, Mas. Dia nggak bisa tumbuh sembarangan, nggak sembarangan orang nih bisa tumbuh nih. Nah, sempat tuh terjadi gagal panen lah segala macam karena bukan orang asli Banda yang menanamnya. Orang-orang yang datang dari berbagai daerah di bawah VOC mencoba menanam pala, gagal. Karena memang agak sensitif pala ini. Tanah pun harus
sedemikian rupa tuh harus subur, ada campuran kalau dari informan yang saya terima, campurannya tuh bukan cuma tanah biasa tapi dicampur dengan tanah dari pasir laut dan lain-lain, itu baru mau tumbuh pala itu. Sampai kalau Mas Delvin pernah dengar ada pulau nih yang ditukar sama Indonesia dengan yang ada di Inggris. Pernah dengar gak ada pulau yang ditukar? Belum. Nah, jadi di tahun 1669 kalau nggak salah itu 669 atau 667 nih ada ditandatangani perjanjian Breda namanya Mas. Nah itu pertukaran antara Pulau Run yang ada di Kepulauan Banda dengan Manhattan hari ini. Jadi kalau Mas Delvin lihat Manhattan begitu maju sekarang ya, itu hasil tukaran Mas antara Inggris dan juga Belanda. Karena kan Belanda ingin menguasai Kepulauan Banda, Mas. Iya. Mereka ingin menguasai ke-7 kepulauan yang ada di situ, 7 pulau yang ada di situ. Namun Inggris ini sudah membangun benteng kokoh di Pulau Run. Pulau Run ini nggak berpenghuni dulu, Mas. Dia nggak berpenghuni, tapi sekarang udah dihuni sih. Cuman memang masih banyak benteng-benteng Inggris yang ditemukan di sana. Nah, karena merasa tersaingi lah Belanda ini ingin kemudian menguasai juga Pulau Run yang ada di Kepulauan Banda. Maka terjadilah perjanjian Breda itu yang dimana Belanda menyerahkan tanahnya di Manhattan kepada Inggris, kemudian Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Dan hari ini kita bisa melihat Mas, tanah kedua itu sangat berbeda jauh. Inggris sampai Giles Milton di bukunya yang berjudul Pulau Run bilang seandainya perjanjian Breda itu tidak ditandatangani, bisa jadi orang yang ada di Inggris saat ini itu menggunakan bahasa Belanda, Mas. Karena itu. Karena terjadi perjanjian Breda, pertukaran pulau begitu luar biasa, Mas. Belanda sampai mau menukar Manhattan yang begitu luas dengan pulau yang panjangnya cuma 3 km, Mas. Pulau Run ini cuma 3 km, begitu kecil, Mas. Tapi karena penghasilan pala yang begitu luar biasa pada saat itu, dia mau menukar dengan Inggris. Sehingga secara keseluruhan Kepulauan Banda dikuasai oleh Belanda dan Inggris kembali dengan Manhattan yang dia punya, dia bangun, dan hari ini kita bisa melihat perbedaannya begitu luar biasa. Saat ini bahkan listrik masih susah di sana di Pulau Run. Bahkan di peta Indonesia kita nggak ada Pulau Run, Pulau Banda pun aja masih setitik kecil gitu kan. Pulau Run ini saking kecilnya bahkan bisa jadi di peta secara keseluruhan Indonesia tuh nggak ada. Namun begitu berdampaknya hari ini pulau itu dengan masa lalu yang pernah terjadi di dalamnya. Seperti itu Mas. Itu yang kayak, wah pulau ini kecil tapi banyak peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa panjang itu dikemas dengan sebuah seni pertunjukan tari wanari tadi Mas. Jadi tarian itu menceritakan tentang 3 fase kehidupan masyarakat Banda. Mulai dari, kalau mereka tuh membagi 3 adegan. Jadi ada namanya Wandan Jadi, Islam Jadi, dan Genosida Banda atau Wandan Munjangir. Nah, Wandan Jadi ini menceritakan, di awal pertunjukan menceritakan tentang bagaimana kemudian Banda ini asal mulanya seperti apa. Tuhan memberikan hasil bumi yang begitu luar biasa, yaitu pala, tumbuh di sana dengan masyarakatnya. Terjadi perdagangan yang begitu luar biasa dengan pedagang Cina, pedagang Arab, jauh sebelum orang-orang Eropa datang. Nah, kemudian masuk Islam Jadi. Islam Jadi ini menceritakan tentang bagaimana kemudian agama Islam ini diterima di masyarakat Banda. Nah, Mas Delvin harus tahu bahwa hari ini masyarakat Wandan itu 100% Muslim, Mas. 100% Muslim? 100%. Dan saya sudah menanyakan ulang kepada Bapak Raja Banda pada saat itu, yakin Pak 100%? Yakin. Nah, saya kemudian menanyakan, kan ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu ya, sekitar 4 abad yang lalu, tapi kenapa kemudian mereka masih bisa mempertahankan agama gitu? Pertanyaan saya sederhana Mas Ula. Kenapa kemudian kita tidak menemukan masyarakat Wandan yang beragama lain? Nah, Bapak Raja tuh menjawab kayak gini. Kalau misalnya ada masyarakat Wandan yang mengaku masyarakat asli Banda tapi dia non-Muslim atau dia tidak beragama Islam, itu keaslian agamanya perlu dipertanyakan, atau keaslian bukan keaslian agama, tapi keaslian masyarakat Bandanya itu perlu dipertanyakan. Karena alasan utama mereka meninggalkan Kepulauan Banda, Mas, selain untuk menyelamatkan diri, mereka ingin menyelamatkan agama yang mereka miliki. Jadi sebelum pihak bangsa Eropa datang ke Banda, orang Banda itu sudah beragama Muslim, Mas. Dan
Mas Delvin tahu sejarah kolonial seperti apa. Mereka nggak cuman mau mengadu domba kita, tidak mau Iya, betul, betul, mengambil betul. rempah kita juga. Mereka juga membawa keyakinan mereka, membawa agama mereka, Mas. Nah, hal itu yang kemudian masyarakat Banda tolak. Daripada mereka harus menganut agama yang datang, mereka akhirnya menyelamatkan diri untuk mempertahankan akidah Islam. Hmm. Nah, maka dari itu, mereka secara turun-temurun mereka semua Islam sampai hari ini. Oh. Secara logika kan kayak gitu, Mas. Iya, iya. Ngapain mereka akhirnya nenek moyang mereka meninggalkan Kepulauan Banda kalau memang pada akhirnya mereka meninggalkan Islam. Betul. Padahal alasan utama mereka meninggalkan Banda selain untuk menyelamatkan diri, ya mempertahankan akidah itu. Seperti itu, Mas. Padahal di Kepulauan K, Mas, itu antara orang Islam sama orang Kristen itu hampir seimbang, Mas. Dan dan di daerah Banda Eli yang saya datangi itu, mereka adalah kelompok masyarakat Islam di tengah-tengah non-Muslim. Itu uniknya dan toleransinya begitu luar biasa di sana, Mas. Masjid berdiri kokoh, gereja berdiri kokoh, berdampingan, tidak ada masalah, tidak ada konflik dan begitu luar biasa di sana. Seperti itu. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaanku nih Mas Apoy, dalam proses penelitian Mas Apoy ini dengan narasi yang sebesar itu ya, baik secara masyarakat ataupun secara historiografi ya. Ketika Mas Apoy melakukan wawancara nih dengan banyaknya narasumber itu, ada klaim yang berbeda nggak dengan seluruh runtutan itu? Oh, Klaim dari personal ya, maksudnya ketika diwawancara ternyata ini satu orang kok berbeda dengan runtutan yang lain, itu ada nggak? nah, sebelum saya menjawab itu, Mas. Jadi kan di metode penelitian saya itu kan ada namanya FGD, Mas. Iya. Focus Group Discussion. Jadi saya rencananya di Banda Eli dan Banda Nira saya ingin melakukan FGD nih, mempertemukan beberapa pihak nih sesuai profesinya, jenis gendernya dan juga perbedaan usia. Saya pertemukan, kita diskusi, berenggup menyamakan persepsi lah tentang genosida Banda ataupun tentang tari Wanari ini. Nah, itu kemudian tidak berhasil, bukan tidak berhasil sih. Saya berhasil mempertemukan mereka namun tidak secara kompleks sesuai konsep awal saya tentang perbedaan gender, perbedaan profesi, perbedaan usia. Karena itu terjadi perbedaan bukan perbedaan anggapan atau gimana, cuman mereka semua percaya bahwa mereka lah orang asli Banda. Oh iya. Oke, kita sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa orang asli Banda. Kita tidak mencari siapa sih yang paling asli Banda nih. Iya. Gitu. Namun ketika kita di Banda Nera, mereka mengaku bahwa beberapa narasumber saya mengaku bahwa saya memang bukan orang Banda asli. Bahkan ketika saya berkunjung ke rumah rekan-rekan saya yang ada di sana, itu bapak-bapaknya banyak dari Jawa, banyak bisa bahasa Jawa karena tahu saya dari Jogja. Akhirnya mereka berbicara menggunakan bahasa Jawa gitu. Namun tidak banyak juga yang mereka memang sudah lahir dari sana, Mas. Jadi konflik-konflik seperti itu sebenarnya bukan konflik sih, kayak perbedaan pendapat seperti itu yang berusaha saya redam. Namun ketika kita membuka data nih, Mas ya, di kantor bahasa Maluku itu baru saja tahun 2023 atau 2024 mengeluarkan statement bahwa bahasa Banda itu 75% ditemukan di Kepulauan K. Bukan di Kepulauan Banda. Nah, saya tanpa menjawab siapa sebenarnya masyarakat asli Banda, dari data-data tersebut sudah jelas. Karena bahasa lokal Banda 75% ditemukan di Kepulauan K. Dan 25%-nya ditemukan di daerah-daerah lain. Bukan berarti 25%-nya di Kepulauan Banda ya, Mas? Iya. Bukan, ada di Maluku, ada di Ambon, ada di berbagai pulau-pulau yang lain, dan termasuk juga di Banda Nera. Namun cuma sedikit persentase yang ada di Banda Nera, Mas. Jadi itu yang kemudian saya bilang, saya di tesis ini tidak berusaha mengungkap siapa orang asli Banda. Karena ketika saya mengungkap itu tentu akan menjadi konflik. Karena di tahun 2017 atau 2018, Mas, itu ada film dokumenter berjudul kalau nggak salah Banda Forgotten Trail, itu ditayangkan di XX1, Mas. Itu kemudian mengangkat tentang histori Banda. Dia mengangkat tentang sejarah Banda dan narasumbernya mengundang orang-orang Banda, dan ada sedikit kekeliruan sebenarnya di dalam film itu yang salah satu narasumbernya menyatakan bahwa orang Banda asli itu punah.
Orang Banda asli itu sudah musnah sejak peristiwa genosida 1621 itu. Namun itulah yang mengundang gejolak konflik di tahun 2019, demo di mana-mana, bukan demo sih, kayak unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat asli Banda di Ambon pada saat itu, karena akses XX1 pada saat itu cuma ada di Ambon, Mas ya. Itu sempat ricu, Mas. Benar-benar kayak orang-orang Wandan itu merasa sakit hati tentu. Saya pun ketika berada POV di masyarakat Wandan tentu sakit hati ketika ada narasi seperti itu, hingga akhirnya sebelum filmnya dikeluarkan kan ada apa ya istilahnya, press conference dulu tuh di Jakarta biasanya kan. Nah, press conference di Jakarta itu sudah mau membuat membuat ini gejolak masyarakat Wandan ini berapi-api gitu. Karena memang ya itu adalah narasi yang salah. Nah, kemudian film itu kemudian di-cut bagian narasi itu, kemudian ditampilkan di XX1, baru kemudian masyarakat Banda Eli, masyarakat Wandan sudah menerima karena memang mereka masih hidup. Seperti itu, Mas Delvin. Kalau melihat tadi yang dijelaskan sama Mas Apa, itu kan kelihatan banget bahwa masyarakat Wandan itu kan penyebarannya itu kan tidak hanya di satu titik ternyata. Iya kan, ada di banyak. Nah, ketika kembali lagi ke fokus dari tesis Mas Apa berbicara tentang memori kolektif itu tadi, apakah kemudian dari personal ini nih, banyak kan itu bisa merasakan patikan yang sama dari Tari Wanar itu? Ya, benar Mas. Jadi, sebenarnya ada 4 titik lokasi utama nih Mas. Iya. Untuk membuktikan secara kolektif, memori secara kolektif ini terjaga atau tidak, kemudian memori kulturalnya ini apakah satu komando atau tidak tentang sebuah objek satu yang sama atau tidak. Nah, 4 lokasi ini adalah pertama Jogja. Jogja ini saya menemukan banyak mahasiswa asal Banda Eli yang kuliah di sini. Kemudian yang kedua di Jakarta. Nah, di Jakarta ini banyak saya temui orang-orang Banda Eli yang sudah bekerja dan menetap di Jakarta. Mas Delvin perlu tahu juga nih, di Jakarta Mas Delvin mungkin sudah gak asing namanya istilahnya Kampung Bandan. Itu salah satu stasiun KRL juga ada di Kampung Bandan yang cukup besar gitu kan. Nah, di Kampung Bandan itu ketika kita tarik sejarahnya, ketika kita cari tahu kenapa kemudian dikatakan Kampung Bandan, karena pada saat peristiwa genosida 1621 ada sekitar 600 lebih masyarakat Wandan itu dijadikan budak oleh VOC, dibawa ke Batavia untuk dijadikan budak. Dan di daerah Kampung Bandan itulah mereka disimpan pada saat itu, budak-budak dari Banda. Nah, VOC kan ini agak cerdik ya Mas, ketika ingin menguasai suatu wilayah, dia kan mengubah-ubah masyarakatnya. Jadi kayak mengambil orang Makassar, orang Jawa, orang Melayu ke timur, orang timur dibawa ke Batavia. Jadi mereka tidak punya kuasa, tidak punya tidak punya kuasa untuk memberontak karena bukan wilayahnya. Nah, maka dari itu ketika kita tarik garis sejarah Kampung Bandan, itulah asal mula atau itulah tempat bukti bahwa masyarakat Banda pernah dibawa ke Batavia. 600 lebih orang itu yang tercatat dalam bukunya Des Alwi, itu ada sekitar 600 lebih yang tinggal dibawa ke Batavia untuk dijadikan budak. Seperti itu, Mas. Nah, kemudian itu saya datang ke sana, dan kebetulan di Januari 2024 ini ada launching buku yang khusus bahas tentang Jan Pieter Zoon Koen, Mas. Jadi Jan Pieter Zoon Koen ini atau JP Koen itu merupakan Gubernur Jenderal VOC yang keempat dan keenam. Nah, dia adalah Gubernur Jenderal yang paling bisa dikatakan paling berhasil lah membawa VOC ini ke masa kejayaannya, Mas. Makanya dia sampai 2 kali menjabat jadi Gubernur Jenderal, yang keempat sama keenam. Nah, dia itu dia adalah salah satu tokoh utama peristiwa genosida itu, Mas. Dia yang memerintahkan orang untuk menghabisi masyarakat Banda pada saat itu, kemudian membawa ke Batavia. Nah, di Batavia, di Museum Wayang, kalau nggak salah, itu kita dapat makamnya, Mas. Makamnya JP Koen itu, makamnya JP Koen itu kita temukan di Museum Wayang di Jakarta, di wilayah Kota Tua. Saya sempat ke sana juga. Namun kita nggak tahu nih, makam yang dimaksud ini apakah makam memorial atau makam jasadnya yang ditanam di situ atau seperti apa. Karena klaim orang Belanda juga mereka punya gitu. Seperti itu.
Tapi kalau di museum nasional, mohon maaf, museum Musim wayang itu kita temukan. Saya datang ke sana juga. Dan saya bertemu dengan Marjolaine pada saat itu. Jadi Marjolaine ini menulis buku tentang kepemimpinan J.P. Kuhn. Kekejaman kolonial yang dilakukan oleh J.P. Kuhn. Sebenarnya buku ini adalah buku yang dikeluarkan untuk memberontak pemerintah Belanda hari ini. Jadi di Hoorn, di kota Hoorn, Mas, itu tempat lahirnya J.P. Kuhn. Kita panggilnya Kuhn aja ya. Kuhn, Mereka Kuhn. di buku-buku sejarah lebih akrabnya disapanya Kuhn. Kuhn. Jadi Kuhn ini dia tuh lahir di Hoorn. Lahir di Hoorn dan masyarakat di sana kan menganggap bahwa Kuhn ini berhasil nih membawa kejayaan VOC. Nah, tapi mereka ingin membangun sebuah patung wajahnya Kuhn. Benar-benar patung memorial untuk mengenang bahwa dia adalah pahlawan yang berhasil membawa kejayaan VOC pada saat itu. Nah, terjadilah banyak aktivis-aktivis sejarah Belanda, aktivis-aktivis sejarah di Indonesia itu menolak tentunya hal tersebut karena di balik keberhasilannya, memang dia sangat berhasil membawa VOC, tapi di balik keberhasilannya dia banyak memakan darah, Mas. Banyak menyumbang darah dan banyak mengorbankan manusia. Di Banda Neira khususnya. Dia melakukan genosida di sana. Seperti itu. Dan itulah semua yang dibicarakan di dalam tari Wanar itu, Mas. Makanya saya kemudian membuktikan di Banda Eli, di Jakarta, di Jogja. Dan mereka ternyata menggunakan objek yang sama untuk menyimpan memori tersebut. Yaitu tari Wanar ini, Mas. Terus setelah semua ini kan gede banget ya, yang tadi disampaikan Mas Apo itu kan ternyata tari Wanar itu tidak sesimpel itu gitu. Ada banyak banget yang mempengaruhi dan juga ada banyak peristiwa yang melatari gitu. Lalu gimana Mas Apoy ini membingkisnya ke dalam tesis untuk kemudian bisa dijadikan suatu data penelitian yang ini menarik loh, orang harus tahu gitu. Nah yang pertama nih Mas, tari Wanar ini belum ada penelitian sebelumnya. Belum ada? Belum ada. Saya sudah mencoba cari tahu dan saya juga berdiskusi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kita mencari sama-sama dan memang belum ada satupun yang spesifik membahas tentang tari Wanar. Tapi ketika membahas sejarah Banda itu sudah banyak sekali. Iya. Banyak sekali membahas tentang sejarah Banda dan tari Wanar nggak ada. Makanya saya sebagai seorang seni pertunjukan, saya akan berangkat dari situ. Nah dari situ saya kemudian melebar membuka sejarah mereka dari adegan-adegan tarian yang mereka punya tadi dari 3 adegan tadi itu. 3 adegan Wandan Jadi, Islam Jadi dan Wandan Munjangir atau genosida Banda. Dari situ saya berangkatnya, Mas. Terus kalau misalnya dari pengadeganan tadi kan, yang saya tahu Mas Apo ini kan background-nya dari bidang teater ya. Iya. Ada struggle nggak? Ada stres nggak ketika harus kemudian membahas tari Wanar dengan sejarah kompleksitas sejarahnya dan kemudian harus disajikan dalam satu bentuk tesis yang pasti terbatas ya, nggak bisa kan kita memuat semuanya di dalam tesis gitu. Ada nggak struggle atau stres tersendiri? Nah sebenarnya struggle itu karena benar Mas, saya kan background-nya teater nih. Background teater kemudian kok berani banget ngangkat tari. Padahal background saya bukan tari, saya teater. Nah yang menarik dari tari Wanar ini, Mas, biasanya kalau kita meneliti tari, kita akan banyak sekali komposisi-komposisi yang perlu kita kaji, mulai dari koreonya, musiknya, lagunya. Nah, yang menarik dari tarian ini, mereka tidak menggunakan alat musik, Mas. Tidak menggunakan alat musik? Tidak menggunakan alat musik. Instrumennya terus apa? Dari syair. Itu yang menarik. Jadi saya menganggap bahwa syair ini adalah dialog mereka. Jadi ketika berangkat dari background saya teater, yang kita ketika main menggunakan dialog, iya betul, itu nyambung jadinya. Jadi mereka tuh menari dengan menggunakan syair yang mereka lantunkan, menari sambil bersyair. Nah syair itu namanya onutan syarawandan, Mas. Nah itu yang kemudian saya titik beratkan juga dalam penelitian saya, bahwa sebenarnya alat transportasi mereka untuk membawa emosi kita semua itu sebenarnya magisnya ada di onotan itu, Mas. Onotan syarawandan. Mereka menyanyikan dengan bahasa Wandan dan hingga akhirnya kita bisa paham. Oh, ini yang dibahas mereka. Seperti itu, Mas. Tapi karena aku belum pernah nonton ya, Mas ya. Iya. Kalau menggunakan syair nih,
apakah tarian itu kenapa kemudian maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita menyebut dia sebagai tari wanar gitu ya. Iya. Tapi apakah ada gerak khusus yang kemudian dilakukan untuk kita tahu bahwa itu tuh tarian loh gitu dalam konteks kajian Oke. seni pertunjukan ya? Koreo lah, lebih Iya, ke koreografinya. koreo atau gerakan. Nah, mungkin seandainya dia tidak punya koreo bisa dijadikan teater jadinya malah karena kan dia berdialog sambil mengadegankan. Oh, iya Nah, betul-betul. tapi adegannya itu bukan adegan teatrikal yang seperti biasa kita lihat performance teater di panggung. Mereka menari, Mas. Jadi mereka memiliki koreonya, pola lantainya ada. Makanya itu yang membuat saya juga di dalam penelitian saya menjabarkan pola lantai setiap syair-syair mereka. Jadi setiap satu bait syair mereka punya pola lantai tersendiri. Kemudian syair berikutnya ada pola lantainya, ada gerakannya, ada propertinya. Itu lengkap, Mas. Itu yang kemudian mereka menamai tarian menamai pertunjukannya sebagai tarian. Oh, berarti tari wanar itu dia punya pembabakan ya, adegan atau pembabakan yang kemudian syair itu mempengaruhi koreonya, propertinya dan sebagainya. Oh, betul, Mas. Nah, menarik. Itu. Jadi memang titik beratnya itu di Onotan Carawandan itu, Mas. Jadi hal ini yang kemudian juga membuat saya ketika saat ini kan berencana untuk lanjut studi ya, Mas. Nah, saya pengen lanjut studi, ini saya pengen pecahin nih masalah seni tutur lisan mereka. Berarti ada PR lagi ya? Ada PR lagi. Setelah saya tesis karena ini. ketika di tesis saya membahas ini, mungkin saya belum selesai hari ini, Mas. Iya. Karena syair ini yang merupakan komponen utama dari tarian tersebut. Mereka menyampaikan pesannya melalui syair ini. Dan semua informan, jadi ada sekitar 6 atau 7 mama-mama yang menyanyikan ini ketika saya wawancara. Dan tidak ada satupun yang bisa menyanyikan ini tanpa air mata, Mas. Jadi mereka semua benar-benar menangis ketika menyanyikan menyanyikan syair ini. Dan perlu Mas ketahui bahwa syair Onotan Carawandan ini cuman boleh dinyanyikan oleh perempuan, Mas. Kenapa itu? Nah, menarik deh, Mas. Jadi kalau Mas kita cari data nih, masyarakat asli Banda yang selamat pada saat peristiwa genosida Banda itu mayoritas perempuan, Mas. Perempuan dan anak-anak. Karena yang laki-laki kebanyakan dibantai. Dan ada 44 orang itu dieksekusi di Benteng Nassau. 44 orang laki-laki semua. Dan ada sebuah lukisan di Rumah Budaya Banda Neira. Kalau Mas nanti berkesempatan ke Banda Neira, main ke Rumah Budaya. Amin. Rumah Budaya Banda Neira itu ibarat seperti museum. Jadi menyimpan beberapa koleksi-koleksi dan ada satu lukisan. Saya lupa nama pelukisnya siapa. Tapi lukisan itu menggambarkan peristiwa eksekusi genosida Banda. Jadi 44 orang itu kemudian dipenggal dan ada yang jadi semua dipenggal kemudian menggunakan bambu untuk menancapkan kepala mereka semua. Jadi kayak saya tidak tahu seperti apa sih eksekusinya, cuman begitu ketika melihat lukisan itu begitu menggambarkan visualisasi dari genosida tersebut. Jadi ada 4 orang yang dieksekusi dengan kuda dengan menggunakan 4 mata angin. Jadi 4 kuda dengan 4 mata angin yang berbeda, tangan dan kaki diikat kemudian ditarik secara bersamaan dan lepas. Kemudian yang selebihnya dieksekusi secara penggal seperti itu, Mas. Tapi peristiwa itu masuk di Onotan itu? Masuk. Oh, berarti jadi tari wanar itu di tari wanar itu berarti secara tidak langsung juga menggambarkan peristiwa itu. Betul. Juga. Jadi menggambarkan bagaimana. Nah, di dalam lukisan itu, Mas, nanti kalau Mas datang ke sana, lihat ada sosok perempuan berhijab, perempuan yang menggendong anak kecil, menangis cukup besar. Gambar perempuan itu cukup besar, sedangkan yang lain ini agak kecil nih, gambar-gambar laki-laki yang dipenggal dan lain-lain, eksekutor-eksekutornya dan lain-lain. Nah, itu secara pesan kita bisa menangkap bahwa sebenarnya sosok perempuan adalah saksi sejarah, Mas. Mereka tidak menjadi korban pada saat, meskipun mereka adalah korban berlapis ya, Mas. Kalau kita lihat dari teorinya Gayatri Spivak tentang subalternnya, perempuan di sana itu mereka adalah korban berlapis. Pertama, dia korban kolonial, kekejaman kolonial. Yang kedua, dia korban karena dia harus meneruskan kehidupan tanpa sosok laki-laki. Iya. Mereka juga harus menggantikan posisi laki-laki dan mereka juga harus menjadi posisi ibu untuk anak-anak mereka. Jadi perempuanlah yang paling laki-laki ketika menjadi korban, mati pada saat itu, meninggal, sudah, mereka adalah korban kolonial.
Tapi perempuan, korban berlapis. Iya. Setelah menjadi kekejaman kolonial, mereka harus melanjutkan hidup yang begitu luar biasa berat, Mas. Mereka menghidupi anak-anak dan lain-lain segala macam di tempat yang baru. Dan mereka harus menuturkan onotan Syahrawandan ini, Mas. Jadi ketika kalau kita kecil nih, Mas, kita kan biasanya dinyanyiin Nina Bobo mungkin Iya. Kayak Nina Bobo, ataupun kita diceritain dongeng atau apa nih, cerita-cerita rakyat. Mereka diceritain sejarah, Mas. Anak-anak kecil di sana. Jadi bahkan ada satu narasumber termuda saya itu umur 4 tahun. Dia belum bisa membaca, belum bisa menulis. Dia belum sekolah, Mas. Tapi dia bisa menyanyikan onotan Syahrawandan begitu fasih. Menarik. Ya sih kayak awalnya saya masih melakukan penelitian kan. Di samping masjid saya mendengar ada nyanyian onotan. Lah, ini siapa? Perasaan anak-anak yang main. Saya mendekat loh. Ada satu anak perempuan dia nyanyi onotan sambil bermain. Saya panggil. Bisa. Awalnya malu-malu, cuman saya tanya, akhirnya dia mau. Saya rekam dan dia bisa menyanyikan dengan begitu fasih. Dan saya tanya, kamu tahu dari mana? Kamu belum bisa membaca, belum bisa menulis. Dan dia bilang dari kecil dia sudah dinyanyikan sama tantenya sebelum tidur. Jadi sosok perempuan begitu sentral bagi masyarakat Wandan hari ini. Karena perempuan-perempuan mereka itu menyanyikan onotan Syahrawandan untuk anak-anaknya biar tidak melupakan sejarahnya. Itu yang membuat mereka akhirnya sampai sekarang, meskipun mereka hari ini, mereka tidak merasakan langsung genosida itu ya Mas ya. Tapi mereka bisa merasakan emosi peristiwa tersebut sampai hari ini begitu kuat. Karena seni tutur lisan mereka yang mereka miliki itu, Mas. Di situ ya berarti letak memori kolektifnya ya. Bagaimana kemudian itu semua bisa terpanggil dalam satu pertunjukan. Betul. Tapi secara tidak langsung panjangnya sejarah besarnya peristiwa itu terbingkis dalam situ. Betul, Mas. Nah, dari keseluruhan tadi yang sudah disampaikan sama Mas Apoy ini, hasil utama yang disajikan dalam tesis itu akhirnya apa, Mas? Nah, karena kan saya berangkat tentang hubungan antara seni dan memori kultural ya Mas. Jadi memori kultural ini berangkat dari memori kolektif yang kemudian membutuhkan untuk menjaga ingatan ini membutuhkan alat untuk mengingat. Itulah yang dinamakan memori kultural. Nah, dari beberapa tempat atau beberapa wilayah dan semua narasumber yang saya temui itu ternyata memiliki objek yang sama dalam mengingat peristiwa itu, Mas. Jadi mereka menggunakan tari wanar sebagai alat untuk mengingat peristiwa genosida itu. Jadi memori kulturalnya itu ada di tari wanar ini. Itu yang menyebabkan ketika tari wanar ini di tahun 2022 kemarin ditampilkan di Banda Neira, itu semuanya ikut emosional, Mas. Bahkan kami pun yang nggak tahu sebenarnya, itu kita ikut sedih, Mas, pada saat itu nontonnya. Saya masih merinding nih ketika membayangkan dan mengingat peristiwa itu. Begitu luar biasa mereka mempertahankan memori tersebut, padahal mereka tidak merasakan genosida itu secara langsung, tapi emosinya masih ada sampai sekarang dan tertuang dari pertunjukan tersebut, Mas. Berarti dari keseluruhan ini tadi kan tari wanar itu ternyata menjadi sesuatu yang menarik, penting untuk kita tahu ya, yang kemudian bisa disajikan sama Mas Apoy lewat skripsinya yang terbatas itu. Nah, mungkin menjelang ke akhir, aku ingin bertanya, apakah Mas Apoy merasa bahwa apa yang penyelesaian tesis ini gitu akan berdampak ke masyarakat gitu? Saya sejauh ini sangat optimis, Mas, dengan hal tersebut. Pertama, saya perlu jelaskan lagi kenapa kemudian saya memilih objek ini. Padahal ini jauh sekali dari tempat saya atau asal saya sebenarnya, Mas. Oke. Saya tidak pernah punya hubungan dengan masyarakat sana, tapi saya kemudian merasa bahwa saya terpanggil dengan hal ini. Karena pertama, Mas, mereka secara bahasa tadi, mereka diakui sebagai penutur bahasa lokal Banda secara 75% ada di Kepulauan K. Masyarakat Wandan ini. Namun, begitu banyak kekayaan budaya yang mereka miliki, Mas. Satupun belum ada terdata dalam warisan budaya tak benda milik Kementerian Kebudayaan. Itu yang membuat saya kayak, wow, hari ini mungkin ya Mas. Nih, saya perlihatkan ya Mas, di dalam pecahan 1000 ya. Hari ini kita setiap hari melihat Banda Neira, Mas. Setiap hari kita
melihat gambar Banda Neira, ada Gunung Api Banda, ada Benteng Belgika dalam genggaman kita ya Mas. Oh ya. Tapi kenapa mereka masyarakat asli yang memiliki kekayaan budaya begitu luar biasa, itu malah tidak ada satupun yang tercatat dalam warisan budaya tak benda Kementerian Kebudayaan. Nah, itu yang kemudian yang membuat saya kayak, saya harus mengkaji lagi, saya harus melanjutkan penelitian ini dalam disertasi saya, agar bisa membantu mereka, kita bekerja sama-sama untuk mengajukan kekayaan budaya yang mereka miliki, khususnya onotan dan tari wanar itu, Mas. Bagaimana kemudian bisa diakui setidaknya ke Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Karena memang ya, Mas Delvin mungkin tahu Jalur Rempah. Ya. Jalur Rempah kan saat ini sedang diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya World Heritage. Iya. Warisan budaya dunia oleh pemerintah kita agar diakui. Namun saya ingin hadir membantu pemerintah untuk memperhatikan hal-hal detail dari dampak jalur rempah tersebut. Jadi kalau pemerintah mengajukan secara garis besar jalur rempah seluruh Nusantara ini, saya ingin hadir membantu pemerintah untuk memfokus ke hal-hal detail dari dampak jalur rempah tersebut. Salah satunya mereka yang terdampak begitu luar biasa yang hari ini hidup di Kepulauan K, yang mungkin kita tidak pernah tahu. Iya. Dan mungkin kita sudah memiliki wishlist untuk datang ke Banda Neira, menikmati hanya sekadar keindahan alam, keindahan laut, tapi tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di belakang sana. Tuh. Dan hari ini, setiap hari kita menggunakan uang pecahan Rp1.000 yang di dalamnya ada Banda Neira. Mungkin kita hanya alat transaksi, beli, kembalian segitu apa segala macam, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah karya seni dan mengandung budaya yang memiliki narasi begitu luar biasa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Itu yang akhirnya saya pengen kayak, semoga suatu saat saya dan masyarakat Wandan bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat juga untuk bisa setidaknya baik itu onotan ataupun tari wanar itu bisa diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia, Mas. Keren banget. Berarti ini tuh secara tidak langsung tesis Mas Apoy ini mewakili tekad dan upaya untuk memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kita, yang kita bisa pegang dan bawa kemana-mana, tapi kita tidak tahu gitu ya. Betul. Nah, mungkin Mas, ini sudah mau kita closing. Aku mau tanya sesuatu yang terakhir nih, bahwa semua perjalanan penelitian Mas Apoy tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, arahan dan juga pendampingan, khususnya ketika selama kuliah di program magister pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa ya. Apa kesan-kesan Mas Apoy ketika menjalani studi di sini? Kesan saya pertama, saya sangat berterima kasih sebenarnya. Saya sangat bersyukur sekali, Mas, bisa lanjut di pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Karena sebelumnya kan saya alumni dari institusi seni ya sebelumnya. Kemudian saya akhirnya kayak saya akan terjun di dunia akademisi pengkajian. Saya datang ke sini dan ditemani oleh pembimbing-pembimbing yang membimbing kami, dan kami juga punya kaprodi yang begitu welcome dan begitu kaprodi kita ya, kaprodi kita ini bukan pembimbing saya, justru malah penguji saya. Namun saya memiliki banyak waktu untuk berdiskusi, bahkan karena background dari kaprodi kita kan tari ya. Nah, sedangkan saya bukan anak tari. Nah, jadi saya juga banyak berkonsultasi dengan beliau untuk menanyakan tentang tari. Bahkan saya banyak menemukan hal detail dari beliau. Seperti gestur yang awalnya saya tidak memperhatikan, gestur ternyata sangat penting dalam tari dan lain segala macam, itu dari beliau. Dan saya berterima kasih dan saya berharap bisa melanjutkan studi kembali di sini, Mas. Amin. Jadi saat ini saya sedang berjuang lagi nih untuk bisa lanjut lagi studi di PSPSR ini untuk di studi S3. Dan saya harap teman-teman ataupun siapapun yang menonton podcast kita, obrolan kita hari ini bisa paham dan sadar dengan apa sih yang kemudian hari ini viral tentang Banda Neira. Mungkin akan menjadi wishlist banyak orang untuk datang ke sana, karena Bung Syahrir pernah bilang, Mas, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
Saya udah ke Banda Neira, Mas. Saya belum. Bukan berarti saya sudah boleh mati, Mas. Iya. Nah, jadi saya pengen kayak, oke teman-teman, siapapun yang menonton, teman-teman boleh ke Banda Neira menikmati keindahan alam dan laut yang ada di sana, begitu luar biasa. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa itu adalah tanah yang menyimpan banyak memori peristiwa tragis yang bahkan di dalam sejarah kurikulum sejarah Indonesia itu kita tidak membahas, Mas. Iya. Jadi itu yang kemudian saya akhirnya terus semangat untuk memperjuangkan suara-suara mereka yang tidak terdengarkan, belum terdengarkan begitu luas, dan akhirnya saya ingin hadir. Bukan berarti saya adalah seorang pahlawan ya, Mas, untuk mengkampanyekan itu, tapi saya tetap bekerja sama dengan mereka semua, masyarakat Wandan hari ini, khususnya pemuda-pemuda Wandan, dan mereka punya organisasi namanya Wandan Culture, yang hari ini bajunya saya kenakan, Mas. 1621, jadi baju ini ada tulisan 1621, secara filosofi mereka menggambarkan tahun peristiwa genosida itu terjadi. Di belakang ini ada tulisannya sebenarnya Wandan Still Alive. Jadi mereka menggunakan kaos ini untuk mempertahankan eksistensi mereka bahwa mereka hari ini masih hidup, dan itu yang terus saya berusaha perjuangkan, bahwa mereka yang memiliki garis keturunan masyarakat asli Banda di masa lalu hari ini masih dapat kita temukan, meskipun bukan di Banda mungkin, tapi mereka mayoritas dapat ditemukan di Banda Eli, dan mereka menyimpan memori yang begitu luar biasa, mereka menyimpan trauma yang begitu mendalam, dan saya harap teman-teman bisa menyaksikan Tari Wanar di YouTube banyak, teman-teman bisa merasakan kedalaman narasi yang terkandung di dalamnya. Seperti itu, Mas David. Terima kasih, Mas Apoy. Keren sekali, walaupun panjang sekali ya penjelasannya teman-teman PSPSR. Tapi ini sangat penting ya untuk kemudian kita bisa garis bawahi sebagai suatu penelitian tesis apa yang dialami oleh Mas Apoy, perjalanannya, dan kemudian sekali lagi saya akan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Ngobrol Tesis, sudah memberikan banyak ilmu, sharing pengalaman dan banyak hal. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin Mas Apoy mau ngasih semangat atau pesan untuk para pejuang tesis dan skripsi agar segera menyelesaikan. Oke, buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan kuliah di PSPSR UGM, semangat, dan tesis harus terus dikerjakan. Jadi kenapa kemudian menentukan topik tesis itu penting di awal? Karena ketika teman-teman menentukan topik tesis yang personal, memang kegelisahannya berawal dari teman-teman, itu pasti akan teman-teman semangat dalam mengerjakannya. Dan ketika teman-teman ketika tesis tersebut memiliki pesan moral ataupun pesan yang ingin diungkapkan di publik, itu teman-teman pasti akan semangat dalam mengerjakannya. Dan jangan malas-malas, karena ketika mulai malas itu biasanya kita bakal mengabaikan sehari 2 hari, itu biasanya nggak kerasa sampai sebulan ternyata belum pernah buka laptop, Mas. Jadi kalau bagi saya mengerjakan tesis itu dianggap happy aja, karena kebetulan memang dosen-dosen di PSPSR sangat welcome ya. Apalagi teman-teman kalau udah punya pembimbing ya harusnya sudah bisa cepet kelarnya ya. Diajak aja ngobrol, diskusi pembimbing dan penguji, bahkan dosen-dosen lain yang bukan pembimbing, itu sangat terbuka di PSPSR. Jadi saya harap semua teman-teman yang lagi lanjut proposal ataupun lagi ngerjain tesis bisa selesai dengan cepat. Dan buat teman-teman yang mau gabung di PSPSR UGM atau mau melanjutkan studi PSPSR UGM, ini adalah pilihan yang sangat tepat, karena di sini tempat teman-teman untuk belajar, wadah yang luar biasa untuk teman-teman berdiskusi dengan para ahli-ahli di bidangnya. Seperti itu, Mas. Itulah pesan dari Mas Apoy, jangan malas-malasan, dosen pembimbing itu kawan untuk ngobrol, bukan teror ya. Mungkin hari ini podcast Ngobrol Tesis kita akan akhiri di sini. Kita akan kembali lagi dengan narasumber yang lebih menarik, yang lebih asik, yang akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman, atau mungkin topiknya akan relevan dengan teman-teman lagi. Oke, see you next time. Bye.